debitur atau nasabah dari leasing, nasabah yang kredit kendaraan mobil ini dipenjara. Sebenarnya sepele dan tidak mengira atau tidak menyangka bahwa dirinya akan mengalami hal buruk sampai ketok palu hakim dan dipenjara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Gimana kondisi kalian? Dan sehat selalu ya tentunya. Itu doa yang selalu Abah panjatkan, doa yang selalu Abah sampaikan agar Allah Subhanahu wa taala selalu ada membersamai kita semua. Dan kali ini akan Abah bahas terkait leasing, kredit mobil. Nah, kalian yang sedang menjalani kredit mobil, hindari hal ini. Jangan sampai dipenjara. Jangan sampai kena pidana penjara. Ini yang harus Anda ketahui. Simak videonya baik-baik. Alhamdulillah. Ya teman-teman semua, ketemu kembali dengan channel YouTube ini. Banyak sekali diselamatkan mental-mentalnya lewat channel YouTube ini. Dan segera Anda bantu Abah, support Abah dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu di like, di share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya. Anda juga silakan gabung di grup Facebook Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran PMP. Silakan Anda bisa join dan gabung. Di sana kalian bisa sharing apapun, utang-utang pinjol, legal ilegal, terkait utang koperasi, utang leasing, utang KPR, dan sebagainya. Silakan ngobrol dan join di sana ya. Dan untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Kalian juga boleh untuk gabung di grup WA PMP Official yang Abah asuh, grup WA PMP Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran. Silahkan untuk join dan gabung. Ada syarat dan ketentuannya, harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP, dan Anda bisa dapatkan di nomor ini. Silakan ya, kita guyup di sana. Join untuk konsultasi dengan Abah di grup tersebut ya. Dan Anda setelah join boleh nanti memiliki nih stiker dilarang masuk, untuk mencegah semua kolektor, apapun itu kolektornya, pasang stiker ini di rumah kalian. Maka mereka stop masuk sebelum dapat izin dari kalian. Kalau menerobos masuk maka diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bisa dipenjara mereka. Ingin punya stiker seperti ini? Silakan hubungi admin Abah ya, nanti dibantu. Nah, kawan-kawan silakan simak. Yang punya utang mobil, hati-hati. Hal sepele ini akan menyebabkan Anda di penjara. Simak videonya. Debitur atau nasabah dari leasing, nasabah yang kredit kendaraan mobil ini dipenjara. Sebenarnya sepele dan tidak mengira atau tidak menyangka bahwa dirinya akan mengalami hal buruk sampai ketok palu hakim dan dipenjara. Dan ini harus kalian pahami ya. Nah, Abah akan kupas terkait masalah ini. Dan ini harus kalian lihat ya, tonton sampai habis. Jangan sampai di-skip-skip ya. Nah, begini kawan-kawan. Ketika kalian sedang menjalani situasi kredit mobilnya sedang lancar, kredit mobilnya sedang dibayar setiap bulannya, dan ada teman-teman yang merasa sayang sekali ya kalau mobil ini tidak produktif. Ada juga bujukan dari kawan-kawan, dari temannya, sahabatnya, bro, lu kredit mobil, tapi mobil lu jarang digunakan, jarang dipakai. Hanya dipakai hari Minggu saja, dipakai akhir pekan saja. Kenapa nggak dijadikan cari cuan? Lumayan, hitung-hitung buat nutup angsuran atau cicilan setiap bulannya. Ada lebihnya, lumayan bisa ditabung. Ya, tertarik. Atau lu ambil lagi bro, supaya lebih cuannya lebih gede lagi, ambil lagi kredit mobil. Atau misalnya satu lagi atau dua lagi. Nah, ini banyak sekali ajakan-ajakan seperti ini untuk direntalkan mobilnya. Itu iming-imingnya ya. Jadi mobil yang dikredit itu dibujuk, dirayu
untuk diserahkan ke mereka untuk disewakan. Intinya direntalkan di salah satu tempat, di salah satu daerah, yang mana katanya direntalkan untuk menjemput karyawan. Biasanya seperti itu, antar jemput karyawan. Hati-hati. Hati-hati ya. Kalau Anda terbujuk rayuan mereka, Anda memberikan unit ini ke mereka, unit mobil yang masih dalam masa kredit, inilah malapetaka buat kalian. Ingat, di Undang-Undang Fidusia nomor 42 tahun 99, khususnya di pasal 36, ini sudah jelas diperintahkan oleh undang-undang tersebut di pasal 36, bahwa apapun itu, barang yang masih dalam proses kredit, ya, tidak boleh dipindah tangankan, dialihkan, tidak boleh dijual, tidak boleh digadai, dan sejenisnya. Artinya tidak boleh beralih ya penguasaannya kepada pihak lain. Maka dari itu, kalau Anda melakukan seperti tadi yang Abah sebutkan, Anda mengalihkan barang tersebut tanpa sepengetahuan, ya, dari bunyi pasal 36 itu, tanpa sepersetujuan, sepengetahuan dari pihak pemberinya. Ya, artinya pemberi pembiayaan itu si pihak dari leasingnya. Maka Anda berpotensi di penjara. Sudah jelas karena di pasal 36 Undang-Undang nomor 42 tahun 99 tentang fidusia ini. Hati-hati, banyak sekali korbannya. Banyak sekali korban dijerat dengan rayuan seperti itu. Betul, ketika Anda serahkan unit, Anda buatlah semacam perjanjian, ya. Mereka akan mengarahkan Anda gimana caranya membuat suatu perjanjian yang itu adalah modus mereka. Dibuat perjanjian bahwa nanti setiap bulannya akan diberikan keuntungan ataupun biaya sewa. Misalnya biaya sewanya sebulannya 6 juta atau 7 juta. Siapa yang tergiur? Bulan pertama memang dibayar. Namun Anda mulai heran di bulan kedua, bulan ketiga udah mulai nggak kelihatan. Nggak nampak. Dan itu waspada, itu hati-hati. Ya, ini modus sewa. Hati-hati, ini modus sewa. Dan itu banyak sekali korbannya. Dan akhirnya unitnya setelah dilacak nggak ketemu di tempat itu yang dulu pernah kita serahkan unit atau pernah Anda serahkan unit di tempat itu. Nggak ada unitnya. Dan orangnya pun tidak bisa dicari. Itu yang model sewa. Yang kedua, model take over. Kalian tadi itu kan tadi yang nggak macet, yang biasa-biasa saja ya. Nah, ini yang take over. Take over. Jadi mereka menawarkan, lu daripada mobil ini macet, ditarik leasing, lu gigit jari. Ini katanya si oknum itu ya. Lu gigit jari gak dapat apa-apa. Yuk sini take over sama gua. Gua kasih. Lu minta berapa? Ya udah, gue minta aja DP balik misalnya 25 juta atau 30 juta. Oke, ya. Unit kasihin ke gue, kita buat oret-oretan. Bahwa saya nanti tiap bulan akan membayar cicilannya sampai lunas. Dan itu banyak terjadi. Take over. Dikasihlah Anda uang. Uang muka yang dulu pernah Anda kasih ya ke dealernya saat pertama kali akad kredit. Ya, dealer nanti menyerahkan. Ya emang itu untuk ini ya, untuk dealer biasanya dikasihkan ke dealernya si uang muka itu, DP tersebut, dan hasil apa yang diperjanjikan bahwa itu akan dioper kredit dengan baik, bahwa mereka akan atau si pihak yang menerima unit Anda itu akan membayar cicilannya setiap bulannya, bohong, tidak terjadi. Dan itu banyak terjadi korbannya, dan Anda terjerat pasal 36 Undang-Undang nomor 42 tahun 99 tentang fidusia. Kena lagi. Karena dilarang mengalihkan, mengoperkan, menggadaikan, menjual. Ini take over atau dialihkan untuk kreditnya. Dan dibuatkan lagi. Dibuatkan surat pernyataan bahwa unit itu sudah di take over ke siapa. Anda kasihkan nih ke leasingnya, babak belur lah kalian. Dan itu sudah bukti dan fakta bahwa Anda mengalihkan. Dan pihak leasing sudah pegang pengakuan Anda. Ngeri kan? Ya, itu baru kena pasal 36. Belum, nanti ketika kalian benar-benar masuk di proses secara hukum, itu bisa dijuntokkan ke pasal 372, penggelapan. Lebih ngeri lagi. Pasal 36 Undang-Undang nomor 42 tahun 99 tentang fidusia. Nah, Anda juga kena jerat. Pasal 372, penggelapan. Ngeri nggak? Dijuntokkan pasal 372. Makanya kawan-kawan, jangan tergiur. Ketika Anda sudah tidak mampu, tidak sanggup untuk membayar cicilan kredit mobil kalian, lebih baik kalian serahkan baik-baik ke pihak leasingnya.
Lebih baik kalian serahkan baik-baik ke pihak pendana atau pembiayaannya, perusahaan pembiayaannya, leasingnya. Datangi kantornya, ketemu dengan bagian kepala penagihan, atau di sana yang ditunjuk sebagai bidang penagihannya, baik-baik sampaikan. Saya tidak sanggup Pak, Ibu. Saya tidak bisa untuk meneruskan cicilan. Saya mau menyerahkan aja. Dan saya minta berita acara serah terima kendaraan, BASTK. Anda minta. Minta berita serah terimanya. Nanti pihak leasing akan memeriksa. Pada saat diterima mobilnya keadaannya seperti apa. Sampai diperiksa ke pentil-pentilnya itu. Kondisi bodinya seperti apa, ada yang penyok atau enggak dan sebagainya. Karena mereka akan inventarisir semuanya. Jadi pada saat Anda menyerahkan kondisi seperti itu. Ya, dan itu lebih aman, lebih membuat Anda tenang. Anda pegang satu helai bukti serah terima kendaraan tersebut. Sudah. Berarti Anda tidak akan ditagih. Kalau ada yang nagih lagi, Anda tinggal ngasih tahu, nih, saya udah dapat dari kantornya. Berita acara serah terima kendaraan, resmi. Ada numerator, ada nomornya, ya, ada stempel bahasa, ada penerimanya, bagian gudang, dan sebagainya. Beres kan? Nggak bermasalah. Jangan yang aneh-aneh deh. Kalau lagi kredit mobil, ya, mau lagi lancar atau apa, jangan tergiur dengan orang-orang yang ngaku, ayo kita bisnis rental dan sebagainya. Jangan, ya, berbahaya. Anda sudah melanggar undang-undang. Termasuk Anda yang sudah tidak sanggup, jangan juga Anda oper-oper mobil itu. Kasihkan saja. Lebih baik kasihkan langsung ke leasingnya. Selesai perkara ketika Anda sudah pegang bukti serah terima kendaraan. Oke, itu saja yang ingin Abah bawakan untuk mencerdaskan kalian semua agar kalian terhindar dari bahaya-bahaya kena jerat undang-undang pidana ya seperti ini. Sebelum Abah akhiri, mohon bantu support dari kalian semua, feedback dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah ada di akhir video. Seperti biasa Abah akan kasih kesimpulan ya. Nah, kalian yang lagi posisi kredit mobil, jangan tergiur dengan penyampaian-penyampaian orang atau ajakan-ajakan orang. Yuk, kita rentalkan mobil lu biar dapat cuan. Biar tiap bulan bisa nutupin tuh angsurannya. Lumayan kan, ada lebihnya, bisa ditabung. Jangan ikutin, bohong. Kalian nanti suatu masa, suatu ketika akan bermasalah. Mungkin sekali dua kali akan dibayar sewanya. Tapi ketiga, keempat, dan seterusnya, hilang itu mobil. Entah kemana itu mobil. Ya. Kedua, ada yang akan membantu Anda. Anda sudah bingung untuk membayar, sudah tidak sanggup bayar, ada yang iming-imingi. Daripada lu gigit jari, mendingan gue bayarin itu mobil. Gue bayarin DP lu. Bohong. Nggak akan pernah benar mereka. Tidak ada satupun yang terima take over itu benar-benar 100% niatnya benar. Yang ada adalah mobil Anda hilang, entah di mana. Biasanya, orang-orang yang tidak Anda kenal, yang hanya dikenalkan oleh teman Anda, oleh teman dan temannya lagi, hati-hati. Sekali mereka sudah ngambil unit Anda, maka mereka akan menghilang. Dan Anda akan kerepotan dikejar-kejar oleh leasing, dan ini banyak sekali. Itu saja yang ingin Abah sampaikan. Semoga kalian tercerahkan ya, dan tidak terjebak. Dan terima kasih, Abah akan ajak kalian untuk berdoa. Semoga apapun yang saat ini menjadi hambatan, menjadi masalah, kesulitan kalian, Allah membukakan jalan. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb. Ampuni hamba ini, ya Allah. Ampuni hamba yang sudah terjerat dengan riba, ya Allah. Riba yang sangat menyakitkan bagi hamba. Riba yang sudah menghancurkan kehidupan hamba. Riba yang sudah menghabiskan harta benda yang hamba miliki, ya Allah. Ampuni hamba. Hamba ingin istiqomah meninggalkan riba selama-lamanya. Ya Allah, ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, ya Allah. Sembuhkan sakitnya, angkat sakit penyakit. Agar mereka dapat kembali pulih, sehat. Untuk mengais rezeki menghidupi anak istrinya, ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang berjuang melapak pinggir jalan, kepanasan, kehujanan, kedinginan, ya Allah. Ampuni mereka, jauhkan mereka dari setiap bahaya yang akan menimpa mereka. Sehatkan mereka selalu dan halalkan rezekinya, ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, goncang di ujung perceraian, ya Allah. Hindarkan mereka dari bercerai. Utuhkan kembali dan alhamdulillah rumah tangga menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, ya Allah. Ampuni hamba. Kabulkan doa-doa hamba-Mu ini. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa menjadi insan yang selalu istiqomah meninggalkan segala jenis riba dalam kehidupan kita. Abah izin pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.